Pada umumnya, kita jumpai bis memiliki beberapa pintu sebagai akses untuk keluar masuk dari kabinnya. Mulai dari di sebelah kanan ada pintu driver di depan dan ada pintu darurat di depan roda belakangnya. Serta di bagian kiri bodi sudah pasti ada 2 pintu sebagai akses keluar masuk penumpangnya. Seperti yang kami bahas kemarin, kebanyakan bis posisi pintu kirinya berada di bagian depan dan satu lagi ada di belakang. Namun ada juga bis yang menggunakan pintu depan dan tengah seperti yang sekarang banyak digunakan oleh bis premium. Tapi kalau berbicara mengenai mekanisme bukaan pintunya, sekarang rata-rata bis hanya menggunakan pintu model swing atau sliding saja. Nah, sekarang kami ingin membahas kelebihan dan kekurangan 2 model bukaan pintu bis ini dan nanti bisa kalian tentukan kira-kira mana yang lebih pas dan lebih bagus ya. Siapa tahu setelah ini kalian akan pesan bodi ke karoseri, jadi daripada bingung mari kita bahas di video kali ini. Sebenarnya mekanisme bukaan pintu bis tidak hanya 2 model ini saja. Ada pula pintu model lipat seperti pada angkot dan dulu banyak dijumpai di bis Bumel tanpa AC. Lalu ada juga bukaan pintu yang lebar seperti pada bis-bis rapid transit layaknya Transjakarta. Tapi untuk saat ini paling banyak bis menggunakan bukaan pintu model swing atau sliding saja. Apalagi sekarang populasi bis lebih banyak digunakan untuk kebutuhan trayek jarak jauh maupun pariwisata. Nah, sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing bukaan pintu bis ini ya. Dan yang pertama tentu ada bukaan pintu model swing dan bisa dibilang menjadi mekanisme yang paling umum di banyak kendaraan, tidak hanya pada bis saja. Model ini menjadi pintu konvensional yang umum ditemui pada berbagai varian kendaraan. Baik itu untuk bis, mobil maupun truk, pintu ini dapat dibuka dengan cara standar seperti ketika kalian membuka pintu di rumah pada umumnya. Kelebihan pintu model swing ini tentu karena sangat mudah digunakan, serta terbilang murah jika dilihat dari segi biaya pembuatannya dan komponennya terbilang sederhana. Hanya menggunakan engsel besi saja yang modelnya seperti ini. Dan biasanya setiap pintu menggunakan 2-3 engsel, jadi dari segi perawatan pun terbilang sangat mudah. Kekurangannya mungkin dari segi tampilan saja karena terbilang umum model bukaannya jadi terasa kurang wah dan membuat bosan bagi sebagian orang. Selain itu, bukaan seperti ini juga membutuhkan ruang yang agak lega agar pintunya tidak mentok dengan kendaraan atau benda lain ketika dibuka. Tapi meski begitu, model bukaan pintu swing masih menjadi andalan bagi banyak bis, terlebih untuk bis AKDP. Mekanismenya yang mudah membuatnya gampang dibuka tutup ketika ada penumpang yang naik di pinggir jalan. Bis akap juga masih banyak yang menggunakan pintu ini dengan pertimbangan kemudahan operasional pada bis mereka. Sementara untuk bukaan pintu model sliding atau bisa juga disebut pintu geser karena bukaannya yang digeser ke arah samping. Sekarang terbilang banyak terpasang di bis-bis besar untuk kebutuhan pariwisata maupun bis malam alias akap. Pintu model sliding ini menggunakan engsel yang sangat berbeda dengan pintu model swing. Engselnya menggunakan pipa besi yang modelnya seperti ini dan arah bukaannya bisa diatur menggeser ke arah belakang atau ke arah depan. Mekanisme ini bisa juga disandingkan dengan fitur pneumatik agar pintunya bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Alhasil bis jadi terlihat makin premium lagi dan secara tampilan jadi lebih clean ketika dilihat dari luar karena tidak menggunakan handle pintu lagi.
Kelebihan pintu sliding tentu membuat ruang masuk bis menjadi lebih luas karena bukaannya yang lebih lebar. Jadi memudahkan siapapun untuk keluar masuk termasuk saat membawa barang besar. Ini sangat ideal bagi keluarga dengan anak-anak atau lansia yang memerlukan akses yang lebih mudah. Pintu sliding juga sangat menghemat ruang karena tidak membutuhkan area yang luas untuk membukanya. Jadi tidak perlu khawatir membuka tutup pintu ini ketika di parkiran yang sempit dan pintunya tidak akan mentok ke kendaraan lainnya. Cuma kekurangannya ada beberapa pintu sliding yang sulit digunakan. Lantaran engselnya yang lebih rumit ini kadang membuatnya jadi berat untuk dibuka tutup. Jadi tidak jarang penumpang masih merasa kesulitan untuk membuka atau menutup pintu ini sendiri ya. Selain itu, pintu ini juga kurang cocok untuk dipasangkan pada bis AKDP yang sering menaikkan penumpang di pinggir jalan. Apalagi kalau lagi buru-buru karena di belakang sedang dikejar oleh bis lainnya. Pintu sliding seperti ini jadi terasa kurang praktis. Jadi mekanisme pintu ini akan lebih cocok jika mempertimbangkan kegunaan dari bis tersebut. Dan pada bis akap maupun pariwisata yang tidak sering menaik turunkan penumpang tentu jauh lebih cocok menggunakan pintu sliding seperti ini. Cuma sekarang banyak juga operator bis yang menggunakan dua model bukaan pintu sekaligus pada armada bis mereka. Jadi pintu depan menggunakan bukaan sliding sementara pintu belakangnya menggunakan pintu swing biasa. Alasannya karena akses penumpang kebanyakan akan menggunakan pintu depan saja. Sementara pintu belakangnya akan dikunci dan ditutup tangganya untuk memudahkan akses ke toilet kabinnya. Tidak hanya bis akap saja yang menggunakan spek pintu seperti ini, sekarang bis pariwisata juga banyak meski di samping pintu belakangnya tidak ada fasilitas toilet. Tapi bagaimanapun pintu model sliding seperti ini memang selalu sukses membuat tampilan bisnya jadi lebih mewah dan premium. Apalagi kalau ditambah fitur pneumatik yang membuatnya terbuka dan tertutup sendiri secara otomatis. Namun kalau kalian sendiri lebih suka bis dengan bukan pintu swing atau sliding? Coba tulis pendapat kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dengan perbisan Indonesia.